Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yevi Yuni Sisriwati sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Lucianda. Ibu ini adalah guru informatika di SMA Negeri 2 Painan. Selamat pagi, Ibu. Pagi Bu Yevi. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan namanya praobservasi. Tujuannya adalah kita dapat mengevaluasi apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas saat saya lakukan observasi. Baik Ibu. Sehingga nanti pembelajaran yang Ibu lakukan adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik. Setelah kita melakukan praobservasi, nantinya saya akan observasi kelas Ibu. Baik Ibu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Untuk saat diobservasi nanti, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami tipe-tipe data pada bahasa pemrograman prosedural. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat mempraktikkan macam-macam tipe data dengan menggunakan bahasa prosedural. Di sana adalah C atau C++. Oke, baik Ibu. Setelah Ibu menentukan tujuan pembelajarannya, lalu area pengembangan apa nanti akan Ibu lakukan kepada peserta didiknya? Oke Bu, adapun area pengembangan yang akan saya laksanakan, yang pertama untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap macam-macam tipe data pada bahasa pemrograman prosedural. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu peserta didik dapat atau mampu mempraktikkan menggunakan macam-macam tipe data pada berbagai kasus di bahasa pemrograman prosedural. Oke, baik. Dapat saya simpulkan bahwa saya nanti area pengembangnya ada dua ya Bu, pengetahuan dengan keterampilan. Ya. Lalu nanti strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan, lalu modal pembelajarannya seperti apa nanti akan Ibu lakukan kepada peserta didik. Oke Bu, saya akan menerapkan PJBL, seterusnya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saat diobservasi, media apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Oke Bu, media yang akan saya gunakan yang pertama video pembelajarannya saya share melalui WAG, kemudian melalui Google Classroom. Kemudian pada saat di kelas saya akan menampilkan Canva. Seterusnya akan saya kuatkan kembali dengan video yang sudah saya share sebelumnya. Oh, baik. Medianya banyak juga yang Ibu gunakan ya Bu ya. Kira-kira nanti kapan ini akan Ibu lakukan, jam keberapa, di kelas berapa nanti Bu? Oke Bu, rencananya saya akan melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 29 Februari 2024 pada jam ke-1 hingga ke-3. Demikian Bu. Oke, baik Ibu. Nantinya saya akan datang ke kelas Ibu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, tepatnya jam pembelajaran yang pertama sampai jam ke-3. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke Bu, alhamdulillah setelah percakapan ini kita laksanakan, saya mendapatkan gambaran apa saja yang akan saya laksanakan pada saat pembelajaran nanti. Saya juga mendapatkan masukan apa kira-kira yang akan saya tingkatkan pada saat eksekusi nanti. Demikian Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Harapan saya nanti adalah ketika diobservasi kita dapat menerapkan semuanya dan melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apa nih perasaan yang sedang kamu rasakan hari ini. Rasa saya hari ini kurang senang karena satu dan lain hal, tapi itu tidak akan menghambat saya untuk semangat belajar hari ini. Teman yang satu lagi tadi bikin sesuatu, kalau 100 berarti 100 kali ketiknya. Nah, kamu tahu ada satu fitur pada aplikasi perkantoran Microsoft Office Word, yaitu yang namanya mail merge, untuk menyelesaikan pembuatan surat yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dalam beberapa langkah saja. Oke, kita lihat profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan pada kegiatan PBM hari ini. Yang pertama adalah gotong royong dan bernalar kritis. Nah, pertanyaan pemantik, pernah nggak sih kamu melihat undangan rapat? Pernah. Oke. Undangan rapat apa saja yang pernah dilihat? Rapat komite, lalu rapat OSIS, dan lain-lain ya. Oke. Intinya Nana Ibu sudah pernah melihat undangan rapat. Kira-kira apa saja yang terdapat pada surat undangan tersebut? Ada kop surat, apa lagi? Kata penghormatan, lalu ada isinya ya. Ada isinya. Apabila kita menggunakan WPS itu akan lebih memudahkan kita karena fitur mail merge sudah ada di atasnya. Jadi dengan menggunakan fitur tersebut kita tidak perlu untuk mencari-cari di atas karena sudah terselip untuk di samping sebelah sininya. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak Ibu, dua orang perwakilan teman yang sudah membuat dengan aplikasi Microsoft Office Word dan WPS telah tampil ke depan untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi apapun toolsnya, maka tujuan akhirnya akan jadi juga surat masalnya, seperti itu ya. Kalau data utamanya ada 5 di Word, berarti nanti hasilnya juga 5. Kalau ada datanya 5 di WPS, maka hasilnya juga akan 5. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kegiatan hari ini Ibu tutup, Ibu punya satu pantun untuk kamu semua. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam. Cakep. Saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi. Saya Yevi Yunis Sriwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Peta Sentauri sebagai pengajar praktek dan Ibu Lucianda Dwi Mutia sebagai guru informatika yang saya observasi kelasnya. Assalamualaikum Ibu Peta. Assalamualaikum Bu Lucianda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah kita mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, jadi yang akan saya tanyakan itu nanti adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan Ibu. Oke, baik Bu Yevi. Perasaan saya setelah diobservasi pada saat PBM, saya merasa sangat senang ya Bu ya, merasa luar biasa karena sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi dari percakapan tersebut saya memperoleh masukan tentang apa saja yang akan saya lakukan nantinya pada saat pembelajaran. Nah, kemudian yang saya rasakan adalah
Oke, alhamdulillah tadinya Ibu sudah melaksanakan tahapan yang sudah kita rencanakan ketika di praobservasi. Dan kalau boleh tahu kembali Ibu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan kepada peserta didik, terus apa tahapan-tahapan yang Ibu lakukan? Oke Bu, area pengembangan yang saya laksanakan pada peserta didik pada proses PBM yang pertama yaitu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilannya. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu saya menerapkan kepada peserta didik mengupload ya Bu ya, mengupload bahan ajar ke WA Group dan Google Classroom sehingga peserta didik dapat mengakses sebelum PBM dilaksanakan. Kemudian tahapan berikutnya di proses PBM saya menyampaikan kepada peserta didik demonstrasi singkat terkait dengan materi ajar hari itu. Kemudian tahapan berikutnya saya mencoba menggali pemahaman dan melihat bagaimana capaian keterampilan dari masing-masing peserta didik saya. Demikian Ibu. Baik Ibu, dapat saya tangkap bahwasanya area penyeimbang yang Ibu lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari area pengembangan tersebut, sejauh mana ketercapaiannya menurut Ibu? Apakah sudah tercapai atau masih ada kendala Ibu? Oke, baik Bu. Pada saat PBM berlangsung, saya menemukan beberapa kendala ya Bu ya. Jadi tidak atau belum 100% tercapai. Adapun kendala yang saya temukan diantaranya masih terdapat peserta didik yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang sedang saya terapkan. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, berarti adanya peserta didik yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Terus dari hambatan tersebut, kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan? Oke Bu, baik Bu. Langkah pertama yang saya lakukan terkait hambatan yang saya hadapi pada saat PBM yaitu mengajak ya Bu ya, mengajak peserta didik saya pada pertemuan berikutnya itu agar terlibat aktif pada PBM yang sedang kita laksanakan. Demikian Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata untuk menghadapi hambatannya kita mengajak peserta didik untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ini kapan akan Ibu lakukan? Oke Bu, adapun tindak lanjut yang PBM sebelumnya akan saya laksanakan pada pertemuan berikutnya Bu. Jadi kira-kira setelah Lebaran akan saya terapkan kembali gitu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Oke, yang saya dapatkan pada sesi percakapan hari ini yaitu yang pertama ini untuk kedepannya lagi ya Bu ya, saya dapat mencari cara bagaimana supaya peserta didik saya nanti bisa terlibat aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional pada pertemuan berikutnya. Kira-kira demikian Ibu. Oke, baik Ibu. Itulah percakapan kami pasca observasi. Salah janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.